Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan puasanya lancar, tidak ada kendala. Ya, kembali lagi di materi kuliah online kita, kampus online ya, kampus virtual. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas tentang pengujian hipotesis statistik untuk uji T. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, minggu lalu atau di file yang lain, di video yang lain, Anda bisa melihat materi tentang pengujian hipotesis statistik untuk uji Z. Di sana penjelasannya lebih detail. Olehnya itu pada kesempatan kali ini penjelasannya akan sedikit diringkas-ringkas karena dengan asumsi Anda sudah memiliki pengetahuan dasar tentang apa itu hipotesis, dari mana dia bisa dibentuk, lalu seperti apa prosedurnya, dan seterusnya. Poin yang kedua, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, baru menjadi bagian dari kuliah online kita, dengan segala hormat saya minta kesediaannya untuk klik like, subscribe, agar channel kuliah online ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberi manfaat untuk lebih banyak orang. Oke, mari kita mulai diskusi kita atau materi kuliah kita tentang pengujian hipotesis statistik untuk uji T. Oke, baik. Sebelum masuk ke hitung-hitungan dan rumus-rumus, mari kita lihat sepintas gambaran umum atau definisi atau penjelasan secara garis besar apa sih itu uji T. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin bercerita sedikit dari beberapa kegiatan penelitian yang pernah saya lakukan atau dari beberapa hasil publikasi yang pernah saya pelajari. Uji T ini merupakan jenis uji statistik yang sangat-sangat banyak digunakan. Dia sangat familiar untuk para peneliti dan saya cukup yakin bahwa sebagian besar mahasiswa untuk level sarjana ya, strata 1 sangat membutuhkan pengetahuan atau wawasan tentang uji T ini karena akan sangat membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir mereka. Sejarah singkat, uji T itu dikembangkan oleh William Shelley Gossett. Dalam artikel publikasinya ia menggunakan nama samaran student. Makanya dalam karya-karya ilmiah termasuk juga skripsi atau hasil-hasil penelitian, uji T ini kemudian dinamakan atau lazim dikenal dengan sebutan uji T student sebagai nama samaran dari si William tadi. Kenapa dia mengembangkan uji T ini? Karena Gossett menganggap bahwa sampel kecil itu tidak cocok menggunakan tabel distribusi Z yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Sampel kecil di sini ukurannya adalah minimal 30 atau kurang dari 30. Karena rentang distribusinya akan berbeda untuk sampel yang besar dan sampel yang kecil. Olehnya itu si William ini merekomendasikan agar untuk sampel yang di bawah 30 atau minimal 30 sebaiknya menggunakan tabel distribusi Z yang ia kembangkan sendiri. Yang membedakan tabel distribusi T dan distribusi Z adalah keunggulan dari tabel distribusi T ini. Kenapa? Karena dia bisa digunakan, bisa diaplikasikan untuk jenis sampel baik besar maupun kecil. Sementara kita tahu minggu lalu untuk tabel Z itu hanya bisa akurat digunakan untuk sampel yang berukuran besar, lebih dari 30 unit data. Distribusi T sebagai penjelasan ini akan mendekati normal pada N yang sangat besar, misalnya 10.000. Nilai distribusi T sama persis dengan nilai distribusi normal. Ini bisa dibandingkan nanti di materi kita yang minggu lalu di tabel di pengujian hipotesis untuk uji Z. Anda bisa review materi itu kalau ingin membandingkan. Kemudian keunggulan lain dari uji T ini, dia bisa digunakan untuk uji berpasangan. Misalnya
Skala uji Z itu biasanya digunakan untuk menghitung untuk satu populasi atau untuk satu sampel, maka uji T ini bisa digunakan untuk lebih dari satu secara berpasangan, 2 atau 3 sampel secara bersamaan. Itu keunggulan lain dari uji T. Nanti kita akan lihat di beberapa contoh kasus yang sudah saya siapkan di slide berikutnya. Oke, ini alur pengujian atau prosedur pengujian hipotesis. Sebetulnya tidak ada yang berbeda dari yang sudah kita ketahui dari penjelasan pada video tentang uji hipotesis untuk uji Z. Alurnya sama. Yang membedakan di sini adalah pada tahap keempat, proses perhitungan kita adalah untuk mencari T hitung. Kalau di video yang sebelumnya di uji Z itu kita mencari Z hitungnya. Kata kuncinya seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, keunggulan distribusi T ini kan dia bisa diterapkan untuk sampel besar maupun sampel kecil. Makanya dia sangat-sangat familiar dan sangat sering digunakan oleh setiap penelitian, terutama untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir skripsi. Ini akan sangat-sangat berguna. Secara garis besar saya ulangi, alurnya sama. Pertama kita rumuskan hipotesis, lalu kita tentukan rentang keyakinan, confidence intervalnya, lalu dari sana kemudian kita ketahui berapa alfanya. Mengenai hal ini, penjelasan lebih detailnya bagaimana itu confidence of interval, kemudian level significant level, Anda bisa lihat di video tentang uji Z, di pengujian hipotesis tentang uji Z. Di sana sudah saya jelaskan dengan sangat-sangat detail alur pikirnya, konstruksinya, dan seterusnya. Kemudian untuk tahap 3 ini sama dengan uji Z. Demikian juga untuk tahap 5 dan 6. Poinnya adalah kembali lagi, penolakan dan penerimaan hipotesis itu didasarkan pada perbandingan antara nilai T hitung dengan T tabel. Berapa nilai T hitung, berapa T tabel, ini kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Tolong disimak dengan seksama atau ya agak santai lah, jangan terlalu serius. Oke, mari kita lihat contoh yang pertama. Kalau tadi konsep-konsep dasar, pengertian, alur, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan dan rumus-rumus. Bagi Anda yang baru bergabung, ingin coba saya sodorkan satu konsensus bersama bahwa yang namanya ilmu statistik ini pada prinsipnya adalah ilmu yang sangat-sangat fleksibel. Dia bisa diterapkan di jenis ilmu manapun yang membutuhkan bantuan ilmu statistik untuk urusan hitung-hitungan. Pada contoh ini kita akan melihat perbedaan pengaruh penggunaan pupuk terhadap hasil panen. Namun, kalau Anda mau coba simulasi, kalau Anda mau terapkan ke bidang yang lain atau ke kasus yang lain, Anda bisa modifikasi, misalnya perbedaan metode produksi terhadap jam kerja karyawan misalnya, atau perbedaan antara sistem kerja organisasi terhadap nilai perusahaan misalnya. Anda bisa modifikasi lah suka-suka, karena di sana hanya kita tinggal memasukkan angka-angka, tapi yang tolong dipastikan angkanya adalah angka yang bisa dipercaya, bukan angka buatan, supaya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, kita punya dua jenis pupuk A dan pupuk B. Anda boleh sebut dia pupuk apapun, silakan. Lalu kita punya 12 plot area tanam. Dan masing-masing area tanam tersebut sudah ada datanya mengenai hasil panen. Satuannya adalah ton per hektar agar memudahkan kita. Lalu seperti alur prosedur pengujian hipotesis yang tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan hipotesisnya. Hipotesis itu ada dua, 0 dan A atau 0 dan 1.
mengenai model perumusan hipotesis, Anda bisa simak penjelasan saya lebih detail dalam video sebelumnya tentang uji Z. Di sana sudah saya jelaskan sangat lengkap. Oke, hipotesis nolnya bahwa tidak ada perbedaan antara pupuk A dan pupuk B terhadap hasil panen. Di sini kita menggunakan simbol Y, tapi tolong sekali lagi Anda jangan bingung dengan simbol-simbol seperti itu, karena itu hanya memudahkan kita saja dalam memahami materi. Anda boleh singkat dia dengan, boleh gunakan simbol A, boleh gunakan simbol B, boleh gunakan simbol MX atau apapun. Itu suka-suka. Yang penting adalah Anda paham itu simbol mewakili apa. Itu yang penting. Hipotesis tandingannya adalah rata-rata hasil panen dari pupuk A tidak sama dengan pupuk B. Jadi hanya dua dugaan, satu sama, yang satu tidak sama. Oke. Anda bisa lihat keterangannya di samping kanan. Rata-rata hasil panen untuk pupuk A adalah 5,58 ton per hektar. Sementara untuk pupuk B adalah 6,92 ton per hektar. Sekali lagi ini saya asumsikan Anda sudah mengerti cara menghitung rata-rata, dari mana rata-rata itu bisa diperoleh. Namun kalau Anda masih bingung, boleh posting komentar di kolom komentar supaya saya coba sajikan satu video belajar lagi tentang bagaimana menghitung rata-rata. Tapi sebetulnya sangat sederhana. Anda tinggal menambahkan seluruh angka yang ada di satu baris, lalu totalnya dibagi dengan jumlah unit data. Misalnya dalam kasus ini kita punya 12 unit data. Jadi Anda tambahkan, coba lihat kolom A, dari plot 1 sampai plot 12, tambahkan semua lalu dibagi 12, maka akan ketemu angka 5,58. Demikian juga untuk rata-rata panen pada pupuk B. Demikian juga untuk cara mencari simpangan baku. Saya asumsikan Anda sudah mengerti caranya, karena kita sudah melewati materi ini di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Namun sekali lagi, jika yang ada di antara teman-teman yang baru bergabung dan masih belum memahami cara menentukan simpangan baku, boleh posting komentar agar saya coba bantu sajikan dengan video yang lain khusus mengenai itu. Kemudian ada derajat bebas, degree of freedom. Untuk derajat bebas ini, karena kita punya ada dua sampel yang kita uji, yang kita sedang teliti, maka caranya adalah sampel pertama ditambahkan dengan sampel yang kedua, lalu hasilnya dikurang 2. Jadi 12, kebetulan sama-sama 12, 24 kurang 2 ya 22, seperti itu. Nah, untuk rumus mencari T hitungnya seperti itu. Y1 kurang Y2, rata-rata 1 kurang rata-rata 2, dibagi simpangan baku pada rata-rata hasil panen yang pertama dipangkat 2 kan, dikurang N, lalu ditambah dengan simpangan baku pada rata-rata kedua pada rata-rata jenis pupuk B, juga dipangkat 2 kan dan dibagi dengan N. Ini sangat sederhana, rumusnya sudah ready, tinggal diterapkan. Jadi Anda tinggal memasukkan angka-angka yang ada pada bagian atasnya, angka-angka yang sudah diketahui itu ke dalam rumus. Nanti akan keluar hasilnya. Nah, untuk contoh kasus ini, pertanyaan yang akan kita cari tahu jawabannya adalah manakah jenis pupuk yang menghasilkan panen lebih banyak? Apakah pupuk A atau pupuk B? Tadi hipotesisnya sudah jelas, mereka sama atau mereka beda, cuma 2 kemungkinan. Oke, itu. Mari kita cek hitung-hitungannya. Oke, sebelum masuk ke hitung-hitungan, saya kembali ingin menyajikan bagaimana cara melihat nilai di dalam tabel untuk distribusi T. Ini sedikit berbeda dengan tabel distribusi Z yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Karena dulu ada yang bertanya, kok tabelnya ada banyak Pak? Iya, karena setiap jenis distribusi atau setiap jenis uji statistik itu berbeda tabelnya. Tabel Z beda dengan tabel T, beda juga dengan tabel F. Jadi
singkatnya kalau kepala yang sakit jangan makan obat sakit perut, kira-kira kayak gitulah. Harus sesuai dengan peruntukannya. Nah, mari kita cari tahu berapa nilai T-tabel untuk DF yang tadi. DF kita kan ada 22 tuh. Alfanya kita sepakati adalah 0,05 karena alfa itu significant level karena interval confidence kita adalah 95%. Jadi sisanya 0,05. Cara melihatnya gampang sekali. Anda tinggal lihat sisi kanan, sisi kiri kita ya, sisi kiri tabel. Di sana ada DK, derajat kebebasan, itu kata lain dari derajat degree of freedom. Derajat bebas kita kan ada 22. Lalu Anda tarik ke arah kanan, persis di bawah 0,05. Maka akan ketemu angka 2,074. Itulah nilai T-tabel untuk degree of freedom 22. Oke, kalau Anda ingin penjelasan lebih lanjut dari mana 22 itu diperoleh, dari N1 ditambah N2 dikurangi 2. Karena kebetulan N1 dan N2 nya sama-sama 12, makanya sudah ketemu 24 dikurangi 2 ya 22. Nah, oke, inilah patokan kita menolak atau menerima hipotesis 0. Menolak hipotesis 0 artinya kita menerima hipotesis 1 sebagai tandingannya. Menolak hipotesis 1 berarti kita menerima hipotesis 0 sebagai tandingannya. Hipotesis 0 berbunyi tidak ada perbedaan atau sama dengan antara pupuk 1 dan pupuk 2 terhadap hasil panen per ton per hektar. Hipotesis tandingannya ada perbedaan atau tidak sama antara pengaruh dua jenis pupuk tersebut terhadap hasil panen. Udah, gitu aja kok kerangkanya. Oke, bisa disimak pelan-pelan. Ya, sebelum lanjut saya ingin menambahkan, sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan untuk jenis dua uji, apakah satu sisi atau dua sisi, karena separuh dari 0,05 adalah 0,25, ya di atasnya juga. Jadi Anda jangan dibingungkan lah dengan urusan-urusan seperti itu. Oke, mari kita masuk ke hitung-hitungannya. Ingat, nilai T-tabel kita adalah 2,074. Nah, ini dia. Yuk kita lihat rumusnya. Ini rumus yang sudah saya tampilkan di bagian soal. Sekali lagi, angka-angkanya kan tadi sudah ketemu tuh. Berapa rata-rata panen untuk jenis pupuk 1, rata-rata panen untuk jenis pupuk 2, lalu simpangan baku untuk jenis pupuk 1, simpangan baku untuk jenis pupuk 2. Anda tinggal masuk-masukkan lah angka-angka itu kira-kira. Gampangnya seperti itu. Oke, 5,58 itu rata-rata untuk jenis pupuk A, 6,92 itu rata-rata untuk jenis pupuk B. Lalu simpangan baku untuk jenis pupuk 1 itu 0,996 dipangkat 2 kan, lalu dikurangi N karena jumlah N-nya ada 12. Simpangan baku untuk jenis pupuk B 0,793 pangkat 2 kan, terus dibagi 12 karena N-nya ada 12. Anda tinggal hitung-hitung itu dengan kalkulator, lalu endingnya kita ketemu angka T hitung 3,369. Artinya apa? Karena ingat kembali bahwa konsep dasar menolak dan menerima hipotesis itu didasarkan pada perbandingan nilai. Minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita bicara soal tabel Z, kali ini kita tabel T, uji T, maaf. Maka yang dilakukan adalah sama dengan uji Z, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Wes, T hitung kita ketemu 3,369, artinya lebih besar daripada T tabel yang hanya 2,074. Apa artinya? H0 ditolak. Yang berarti dengan arah sebaliknya H1 yang diterima atau HA yang diterima. Artinya
jenis pupuk 1 dan jenis pupuk 2 itu berbeda pengaruhnya atau produktivitasnya terhadap tingkat hasil panen ton per hektar berdasarkan uji statistik yang kita lakukan. Mereka tidak sama. Lebih lanjut, rata-rata hasil panen yang dipupuk dengan jenis pupuk B itu lebih tinggi daripada hasil panen yang dipupuk dengan pupuk A. Jadi dia lebih besar, lebih tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pupuk B nyata lebih baik daripada pupuk A. Kira-kira seperti itu kesimpulannya, dan implikasi dari kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan, lalu berdasarkan perbandingan antara T hitung dan T tabel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Ditelah pelan-pelan. Kuncinya ada pada perbandingan. Menolak dan menerima itu didasarkan pada perbandingan. Apa yang diperbandingkan? Nilai T hitung dan T tabel. Wes, gitu doang. T hitung dicari, dihitung. T tabel dicari di T tabel. Oke. Oke, mari kita coba dengan contoh yang kedua. Kalau tadi itu ada 2 unit data, kali ini kita coba dengan 1 unit data saja. Jadi saya hanya ingin membuktikan bahwa uji T ini bisa dimodifikasi dengan sesuka hati lah kira-kira, tergantung dengan kasusnya apa. Contoh 2 ini adalah proses registrasi. Mudah-mudahan ini dekat dengan Anda, jadi Anda punya imajinasi tentang bagaimana kerangka kerja dari soal ini di dalam kehidupan real Anda sehari-hari. Kasusnya adalah soal prosedur registrasi mahasiswa Universitas Trilogi yang konon membutuhkan waktu rata-rata 50 menit per satu orang mahasiswa untuk selesai. Waktu itu dirasakan cukup lama, lalu dikembangkan prosedur baru. Ingin diketahui apakah prosedur baru tersebut lebih hemat waktu ketimbang prosedur yang lama, yang sebelumnya. Untuk mengetahui hasil prosedur baru itu, maka disamplinglah 12 orang mahasiswa yang sedang melakukan registrasi, lalu diperoleh rata-rata waktu yang mereka butuhkan adalah 42 menit. Artinya lebih kecil dari rata-rata pada prosedur yang pertama atau prosedur sebelumnya karena 50 menit. Selisih 8 menit lah kira-kira. Dengan simpangan baku 11,9 menit. Yang ingin kita tahu, apakah prosedur baru tersebut memang betul-betul lebih hemat waktu dibandingkan prosedur lama, atau ya kebetulan saja 12 orang itu memang mereka lincah-lincah jadi lebih cepat menyelesaikan pendaftaran, atau memang bisa dibuktikan secara statistik. Di bawah soal ada kurva lonceng seperti juga di tabel distribusi Z. Mudah-mudahan Anda sudah mengerti cara menggunakannya dan membacanya. Lalu titik kritisnya adalah minus 7,96. Kenapa minus? Karena uji sisi kiri. Kenapa uji sisi kiri? Karena uji lebih kecil. Apa yang lebih kecil atau lebih hemat waktu adalah prosedur rata-rata yang adalah waktu yang digunakan untuk prosedur baru, prosedur pendaftaran yang baru. Oke, kita punya angka-angka, N-nya adalah 12 samplingnya, kemudian rata-rata untuk yang jenis registrasi yang lama adalah 50. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk prosedur lama 50 menit, prosedur baru 42, simpangan baku untuk prosedur baru 12,9 dan alfa 0,05. Oke, mari kita hitung apakah memang prosedur baru lebih hemat waktu atau sama atau tidak terbukti secara statistik. Ingat kembali batas kritis kita, nilai T tabel kita adalah minus 7,96. Kenapa minus, Pak? Karena kita uji sisi kiri, uji lebih kecil. Apa yang lebih kecil? Waktu yang dibutuhkan untuk prosedur registrasi. Karena itu kasus yang sedang kita teliti. Oke, mari kita lihat di slide berikutnya untuk hitung-hitungannya. Oke, ini T tabel lagi. Sama sebetulnya dengan T tabel kita yang di kasus yang pertama. Hanya perbedaannya adalah derajat bebasnya. Derajat bebasnya kalau di soal yang pertama itu ada 22 karena ada 2 sampel yang diuji.
untuk melihat perbedaannya, sehingga sampelnya ditambahkan lalu dikurangi 2. Itulah derajat bebasnya. Sementara untuk kasus yang ini kita hanya punya satu sampel, yaitu yang 12 orang itu. Ya, karena tinggal cuma 12 orang, ya 12 orang kurang 1. Maka ketemu derajat bebas atau DK, derajat kebebasan atau DF, degree of freedom, sama lah bahasa Inggris Indonesia, itu 11. Kita tarik ke arah kanan, di bawah alfa 0,05 untuk uji satu sisi ya, di atasnya Anda lihat nilainya adalah 1,796. Ini titik kritis kita seperti yang sudah digambarkan pada kurva distribusi normal tadi, kurva lonceng yang di slide sebelumnya tadi. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti cara menggunakan tabel ini. Kalau agak bingung bisa lihat di slide sebelumnya deh, saya ada penjelasan lebih detail di sana. Oke. Nah, ini hasil hitung-hitungan kita, proses penyelesaiannya. Tadi kan hipotesisnya ada 2. Hipotesis pertama, rata-rata yang dibutuhkan itu 50 menit. Ini prosedur yang lama. Hipotesis tandingannya kurang dari 50 menit atau hipotesis alternatifnya. Kenapa? Setelah sampling kita lakukan pada 12 orang mahasiswa, ketemunya angka 42 menit. Alfa 0,05, darah kritis, T sama dengan atau kurang dari minus 1,796. Kenapa minus? Karena uji sisi kiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, itu rumus menghitung T, hitung untuk jenis sampel yang satu. Ini agak berbeda dengan rumus pada soal mencari T hitung untuk yang 2 sampel yang tadi. Kalau Anda ingat-ingat, sedikit berbeda modifikasinya. Ini hanya dibuat berdasarkan contoh kasus saja. Karena yang kita lihat, karena sampel yang sedang kita teliti ini hanya satu sampel, tidak 2 sampel seperti soal yang pertama tadi. Itu pun cuma 12 orang. Oke, karena cuma 12 orang, derajat bebasnya 12 kurang 1, maka ketemu 11. Yuk, kita masukkan angka-angka yang tadi ke dalam rumus, maka ketemulah seperti itu. Rata-rata sampel 42, dikurangi rata-rata populasi 50. Simpangan baku sampel 11,9 menit ya. Kemudian dibagi akar N. N kita ada 12, ketemulah minus 0,233. Apa artinya? Tolak H0 pada tarif nyata 0,05. Kenapa ditolak? Karena minus 2,33 itu berada di dalam daerah kritis. Lebih kecil dari daerah kritis. Berapa daerah kritisnya? Minus 1,796. Jadi dia ada agak jauh lah. Sekitar simpangan baku kalau kita gambarkan di dalam tabel distribusi, tabel kurva di dalam kurva normal, dia kira-kira lebih dari 1 simpangan baku. Karena minus 233 versus minus 1,796. Oke, itu hasil perhitungannya. Maka kesimpulannya adalah prosedur registrasi yang baru lebih efisien dalam hal waktu. Karena dengan sampling yang hanya 12 saja, kita sudah bisa membuktikan secara statistik bahwa memang dia lebih hemat waktu, karena secara statistik berada di luar daerah kritis atau di sebelah kiri daerah kritis yang tadi minus 1,796. T tabel, T hitung kita minus 2,33. Oke, itu contoh yang kedua, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, mungkin ada di antara Anda yang penasaran, lalu bagaimana Pak kalau kita melakukan uji 2 sisi? Atau tidak lebih kecil, juga tidak lebih besar, di tengah-tengah. Yang berbeda hanya soal daerah kritisnya saja. Karena tadi kita menggunakan alfa 0,10. Ya, dengan alfa tadi 0,10, kita ketemunya kan angka 1,796. Karena uji 2 sisi, ya sudah dibagi 2, berarti 0,05.
maka yang dilihat adalah nilai T-tabel di bawah kolom 0,05, ketemulah angka 2,21. Ya, prosedur perhitungannya sama seperti alur yang tadi. Yang berbeda sekali lagi hanya daerah kritisnya. Kalau tadi itu adalah 1,796 di bawah kolom alfa 0,10 0,05 untuk uji satu sisi, uji sisi kiri. Sementara untuk uji dua sisi ya sudah kita bagi dua, maka ketemulah 0,025 untuk uji dua sisi ya. Dan nilai T-tabelnya adalah 2,201. Karena dia tidak lebih besar atau tidak lebih kecil, di tengah-tengah, Anda bisa lihat hasil perhitungan kita tadi kan minus 233. Soal tanda minus diabaikanlah kalau perhitungan dua arah atau dua sisi. Keputusannya tetap tolak hipotesis 0 karena T hitung tadi minus 2,33 berada dalam daerah kritis untuk pengujian dua arah. Ya sama kesimpulannya, bahwa prosedur registrasi untuk yang baru itu lebih hemat waktu ketimbang prosedur registrasi yang lama. Podoai lah kira-kira bahasa Jawanya. Hanya daerah kritisnya yang berbeda, dinaikkan menjadi meningkat karena tadi 1,796 menjadi 2,201 karena dibagi dua, kiri kanan dua arah, dua sisi. Oke, itu dia dua contoh kasus. Sekali lagi ini Anda bisa adaptasi, Anda bisa modifikasi sesuka hati sesuai dengan kasus yang sedang Anda teliti. Yang paling penting adalah ukuran-ukuran parametriknya jelas sehingga dia ketika dimasukkan ke dalam rumus hasil perhitungannya akurat. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kita lihat gambar kurva untuk dua jenis pengujian tadi, satu arah dan dua arah di slide berikutnya. Nah, ini dia gambarnya. Bagian atas itu uji satu sisi, uji sisi kiri karena kita mengujinya uji lebih kecil. Nilai T-tabelnya tadi minus 1,796. Kenapa diminuskan? Karena dia uji sisi kiri, uji lebih kecil. Kita ingin membuktikan apakah prosedur yang baru lebih hemat waktu atau tidak. Lalu di bawahnya gambar uji dua sisi, uji kiri kanan, tidak lebih kecil, tidak juga lebih besar. Dengan alfa 0,025 karena ujinya kiri kanan, alfanya dibagi dua sehingga dapat separuh-separuh. Nilainya masing-masing 2,201 sama. Di sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Tapi kesimpulannya sama, tetap menolak H0 karena terbukti secara statistik prosedur registrasi yang baru lebih hemat waktu. Padahal sampelnya kecil, cuma 12 orang. Akan semakin terbukti nanti kalau Anda mau coba dengan sampel katakanlah 29 atau 25. Coba deh dapat berapa T hitungnya kalau Anda mau buktikan. Oke. Itu untuk materi kuliah kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, ini akan sangat Anda gunakan ketika masuk pada proses perhitungan statistik di tugas akhir Anda tentang uji T. Lihat deh, kalau Anda mau bukti juga, baca beberapa hasil skripsi atau hasil publikasi yang ada di perpustakaan, cek di sana ada uji T enggak untuk membuktikan perkataan saya, omongan saya. Ini juga bisa dibuktikan secara statistik. Kalau Anda mau uji, hipotesisnya satu, uji T digunakan oleh banyak mahasiswa, hipotesis tandingannya tidak banyak digunakan, wes. Ini statistik bisa direplikasi kok dengan contoh-contoh kasus yang Anda bisa lihat sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, untuk memantapkan pengertian kita semua, Anda yang kebetulan berkunjung ke channel ini,
Silakan, ini ada soal untuk simulasi. Soalnya sederhana saja. Kasusnya adalah biaya untuk pulsa seluler. Unit datanya ada 2 kelompok. Ini seperti kasus yang pertama. Kalau Anda lihat, ada 25 remaja putri dan 20 remaja putra. Silakan dimodifikasi berdasarkan rumus yang tadi. Pertanyaannya, apakah benar remaja putri lebih boros pulsa dibandingkan yang putra? Wes, konon baik. Oke, selamat pelatihan, selamat mengerjakan, mudah-mudahan bisa. Paling terakhir, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon kerelaan hatinya untuk klik like dan subscribe. Mudah-mudahan channel kuliah online kampus virtual ini bisa berkembang dan terus bisa memberi manfaat. Kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, boleh posting komentar di kolom komentar, dan saya akan balas sebisa-bisanya sesuai dengan pertanyaan Anda. Terakhir, mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat, ilmu ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.